Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semuanya, kembali lagi kita berjumpa dalam sebuah acara temu saudara di channel Komju TV. Nah, sekarang kita sedang menemui Ketua Padasukan Nusantara. Apa Padasukan Nusantara itu? Padasukan Nusantara adalah paguyuban pedagang kaki lima dan asongan yang bergerak di pasar malam yang buka standnya di RT, di RW dan beberapa titik yang lain. Ekonomi ini berjalan cukup lama dan karena COVID kemarin sempat stuck sebentar dan alhamdulillah karena sudah ada renggang, maka sekarang sudah mulai beroperasi kembali. Selamat malam Pak Zari. Ya, selamat malam. Mas Zari, saya mau tanya Mas Zari, karena memang kami membawa semangat konsep Pancasila progresif profesional Mas Zari, yang harapannya Pancasila ini bukan hanya tinggal di dalam dunia politik saja, tapi juga punya imbas kepada sektor perdagangan. Pak Azhari selaku sebagai pelaku UMKM, bagaimana atau apa cara pandang Pak Azhari perihal ekonomi sekarang ini biar tidak terkesan liberal? Barangkali Pak Azhari punya pandangan, punya kiat-kiat tertentu agar siapapun yang berdagang ini juga tidak melepaskan yang namanya fitronya, adabnya di dalam sektor perekonomian. Terima kasih Pak Robin. Jadi awal berdirinya Padasukan Nusantara ini adalah satu untuk mempersatukan daripada banyak para pedagang-pedagang yang kala itu tahun 2007 mengalami penggusuran di mana-mana, maka ditertibkan, maka kita galang membentuk namanya Padasukan Nusantara, yaitu apa? Untuk mempersatukan kembali teman-teman yang punya usaha beraneka ragam itu untuk masuk ke wilayah masyarakat. Hanya saja memang kendala kami adalah produk-produk yang diproduksi oleh anggota kita sendiri itu memang belum ditunjang oleh alat-alat untuk membuat produk-produk yang bermutu. Jadi memang dari 2007 sampai 2021 ini memang produk-produk kami ini tidak bisa menjadi bersaing dengan produk luar, karena satu, sarana dan prasarana untuk mencetak produksi itu menjadi layak untuk minimarket dan sebagainya itu kita tidak menunjang. Di sisi lain kita minim dalam hal SDM, juga dukungan eksternal juga masih minim hingga sampai saat ini. Ya kira-kira itu sehingga mengalami kendala bahwasanya kemasannya karena kurang menarik sehingga kalah bersaing tadi ya. Tapi apa ya maksud dari tujuan Padasukan Nusantara ini Pak? Ya di sini kalau kita melihat pada perspektif Pancasila, kita belajar daripada sejarah-sejarah yang kita gali daripada sebelum eranya Jawa Dipa atau Pelita Jawa atau agama Jawa, Kapitayan, sampai saat era kebangkitan nasional itu kan bahwa sungguhnya sila kelima itu adalah pendistribusian keadilan bagi seluruh makhluk. Tapi karena kita memang kemampuan kita minim, ya ayolah kita distribusikan keadilan itu kepada seluruh anggota. Yaitu apa? Kita akan hak dan kewajiban anggota dengan pengurus itu, ayo kita selalu kolaborasikan, tidak memberatkan daripada anggota, juga tidak memberatkan pengurus, juga tidak memberatkan wilayah dan masyarakat setempat. Jadi minimalnya adalah itu yang kita lakukan sebagai implementasi atau aplikasi sila kelima, yaitu pendistribusian keadilan, hak dan kewajiban yang adil, minimalnya itu. Terkait dengan program-programnya apa Pak yang memang mau dilakukan perihal UMKM yang sedang tadi mengalami sebuah kendala tadi kan,
apa langkah-langkah yang ingin disiasati dalam rangka untuk kualitasnya semakin bagus, terus produk-produk yang diterima di semua kalangan, tidak kalah saing dengan produk-produk industri makro dan seterusnya. Barangkali apa yang mau direncanakan oleh Pak Azhari? Ya, kita mengalami kendala sejak tanggal 14 Maret 2014. Usaha-usaha kita memang mendapat pelarangan dari pemerintah, kepolisian terkait pandemi ini, dan kita tetap mentaati pemerintah. Kita mengurangi intensitas daripada usaha itu. Namun ketika kita bertahan lama dari 14 Maret 2020 hingga sampai saat ini, saya punya data yang real, ada nomor telepon, alamat rumah dagangnya apa, itu sejumlah 4.017 pedagang bazar yang saat ini pendataan terakhir yang tersisa bertahan tidak lebih dari 100 orang, yang ribuan itu entah kemana, sebagian juga habis modal dan lain sebagainya, dan produksi maupun permodalan semakin habis. Dampak COVID ini, dampak COVID, pelarangan usaha ini, dan entah sampai kapan. Maka untuk coba kita menggerakkan kembali empati itu, kita bersama-sama ada Les Bumi Jakarta Utara, ada Perkumpulan Pengusaha Pasar Malam Indonesia, ada Yayasan Pustaka Harjuna, ada Komju, ada juga Yayasan Radul Jannah, itu mencoba mengelaborasi rasa-rasa empati ini, kesetiakawanan ini. Kita akan melelang 15 karya cipta berupa lagu, 15 cipta itu akan kita lelang, karya ciptanya menjadi milik. Nanti donatur itu mendapatkan hak karya ciptanya yang kita akan membuat tertulis sendiri. Nah, dana itu terkumpul untuk apa? Melakukan membelikan alat-alat produksi yang standar CHSE sebagaimana anjuran pemerintah. CHSE, jadi clean, healthy, kesehatan, kebersihan, terus ada lagi S-nya itu safety, aman untuk pemakai, yaitu misalnya untuk mengemas jangan pakai staples dalam kuliner misalnya, karena itu membahayakan ketika tertelan. Lalu E-nya itu istilah environment, dalam arti itu ramah lingkungan. Kita membuat bahan-bahan untuk mencetak produksi-produksi kami, anggota-anggota UMKM dan ekonomi kreatif itu yang ramah lingkungan, bisa didaur ulang dan lain sebagainya. Jadi CSR ini dari hasilnya. Kalau begitu sasarannya kepada siapa ya Pak Azhari untuk lelang ini? Kepada teman-teman UMKM dan ekonomi kreatif, karena yang terdampak ternyata UMKM itu terdiri ada dua, yaitu UMKM yang produksi, perdagangan, dan juga ekonomi kreatif. Untuk membantu mereka. Hasil dari lelang ini nanti bagi siapa yang manapun dari pemerintah, DSR, itu konfederasinya di konferensi untuk membantu UMKM yang mengalami kendala produksi itu sama ekonomi kreatif. Tapi dalam hal ini partisipasi pemerintah, perhatiannya terhadap UMKM sendiri gimana Pak Azhari? Terutama dari kelompoknya Pak Azhari. Ya, kemarin sih kita dengar dari Oktober kita diminta oleh RT/RW untuk ada bantuan UMKM. Tapi kita sendiri punya grup-grup WhatsApp dan lain sebagainya, ada Telegram. Di Telegram kami juga hampir 700 anggota. Kita tanya, di antara seluruh anggota ini yang sudah mendapatkan bantuan untuk UMKM itu ada berapa gitu. Ternyata bisa dibilang tidak lebih dari 5% yang mendapat bantuan, yang 95% itu tidak mendapat bantuan. Nah, mungkin dari sinilah juga kita membuat komunikasi kepada wali kota, kepada Pak Dodi Manado selaku Ketua Gugus Tugas COVID-19, kepada Gubernur. Juga kita akan sampaikan lagi ke kementerian-kementerian. Nah, itu sesungguhnya untuk mengkomunikasikan bahwa bagian dari langkah-langkah usaha untuk menjawab persoalan langkah-langkah bahwasanya bahwa bangsa kita didirikan sebelum negara, kan kita bangsa dulu. Para pendiri bangsa ini
mengelaborasi rasa empati kebersamaan itu menjadi satu bangsa dari suku-suku Jawa, Sunda, Sumatera, Kalimantan itu. Dan pedagang itu juga berasal dari berbagai macam suku. Betul, itu dari ada Batak, ada Jawa, Sunda, Padang, Sumatera, Lampung, Palembang, ada dari macam-macam suku yang bergabung di dalam usaha ini. Baik, teman-teman, itu tadi baru sekilas, nanti akan dilanjutkan pada sesi berikutnya untuk kita mencoba memberikan satu informasi perihal Temu Saudara ini. Kali ini kita sedang berbicara dengan Pak Sari selaku Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima dan Asongan Nusantara yang berada di Jakarta Utara. Mudah-mudahan ini nanti juga bisa didengar oleh pihak-pihak terkait agar mereka juga akan mendapatkan hak yang sama, keadilan yang sama di dalam mensikapi persoalan COVID yang memang benar-benar berdampak kepada mereka. Satu lagi Pak Sari, ada sesuatu yang ingin mau disampaikan kepada pihak pemerintah biar kemudian beliau-beliau nanti juga mendengar atau saran masukan dari Pak Sari selaku mewakili teman-teman pedagang. Ya, terutama kepada para pemilik kebijakan, yaitu terkait tentang ayolah kita kembali lagi pada ruh bangsa ini. Sebelum ada negara ada bangsa dulu, dan ruh bangsa kita adalah Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Maka banyak kegiatan di media sosial untuk Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi kurikulum pada sekolah-sekolah itu. Ayolah kita bersama-sama mungkin para pemilik kebijakan untuk bisa melaksanakan lebih proaktif, karena apa? Disinilah sesungguhnya keunikan dari bangsa kita itu, yaitu bukan hanya akal logika, tapi di situ ada nalar yang sifatnya adalah logis, rasionalis, akomodatif dan reflektif. Reflektif itu artinya apa? Reflektif itu dalam berakal itu, nalar itu ketika melihat rasa orang lain itu menjadi rasanya, maka empati. Karena itu ada kecerdasan emosional. Ya, ada kecerdasan akal, ada kecerdasan naluriah, ada kecerdasan intuisia, ada kecerdasan naluriah dan lain sebagainya. Itu sesungguhnya sebuah falsafah yang unik daripada bangsa kita yang semua harus dikasih uang untuk menjalankan fungsinya, karena kecerdasan itu merupakan bagian dari isi dari kehidupan itu. Kehidupan itu. Baik, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita yang mewakili dari Jom Pedagang Jakarta Utara, mudah-mudahan ini nanti juga akan bisa didengar oleh khalayak ramai, terutama oleh kebijakan agar juga bisa berbuat mendistribusikan keadilan ini kepada UMKM kecil, kepada mereka yang memang biasa hidup berada di jalan, jualannya di lapangan pinggir jalan karena memang mereka tidak punya stand, tidak punya toko-toko dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari sesuatu, bagian dari usaha membangun pergerakan Pancasila progresif revolusioner. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa di lain waktu.